Dimanapun Anda berada, kembali bertemu di siang hari ini bersama saya Tony dalam acara Aku Cinta Indonesia, sebuah acara yang boleh menggelorakan semangat kita akan kebangsaan, kecintaan kita akan Indonesia, apalagi kita yang lahir, besar dan hidup di bangsa Indonesia. Dan kita bersyukur tahun ini, apalagi di bulan ini kita sudah memperingati 77 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai, dengan tema, dengan visi dari presiden yang sangat luar biasa, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan kita terus berusaha bersama-sama, bersinergi bersama-sama, dan kita berharap bahwa pemulihan yang terjadi di bangsa kita akan terjadi secara cepat dan kebangkitan akan semakin kuat. Dan ini tentu bisa terjadi kalau kita bisa saling bersinergi satu dengan yang lain, begitu ya. Dan siang hari ini juga saya tidak sendirian karena saya mau tidak mau harus bersinergi. Iya, mempelai semuanya. Untuk para pendengar Radio Petani FM, sudah terdengar tadi ada background suara yang semangat begitu ya. Iya, selamat siang untuk narsum kita. Waduh, atau teman ngobrol ya. Siap. Kapten Infanteri Supardi. Selamat siang, Tuan. Iya, selamat siang, sudah berkenan rawuh hadir di studio kami ini di Petani FM, di Radio Petani FM yang dipancarluaskan di frekuensi 107,7 Petani FM. Dan kita akan ngobrol santai di siang hari ini untuk kita boleh menimba ilmu bersama-sama. Dan ada pepatah ini katanya Pak Parti. Ada pepatah katanya, ndak kenal maka ndak sayang. Iya, mungkin bisa perkenalan dulu. Ini kok siapa ini suara yang sangat merdu tapi tegas ini? Kepada para pendengar Radio Petani FM di siang hari ini, mungkin perkenalan dulu bisa. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang para pendengar sekalian. Saya ingin memperkenalkan diri sesuai yang disampaikan oleh Bang Tony. Siap. Tak kenal maka tak sayang katanya itu. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Supardi, pangkat Kapten Infanteri, status K3. Jadi, K3. Jadi kawin bukan kawin 3, Mas. Saya sudah serius ini. Opo ini K3 saya mikir. Jadi, saya pikir di perusahaan itu kan ada K3 juga ya. Keselamatan kerja itu. Kalau di kita K3 itu adalah kawin anak 3, Mas. Oh, jadi, siap. Sudah kawin anak 3. Jadi istri saya 1, ya toh. Siap. Anak 3. Oh, gitu. Jadi semua cewek. Wah, cewek semua. Berarti paling ganteng kalau di rumah ya? Di rumah saya paling ganteng sendiri, Mas. Siap. Jadi, saya tempat tanggal lahir saya Grobogan 18 Juni 73. Wah, ternyata ya tetangga ya. Tetangga. Cuma saya dibesarkan di Papua, Mas. Oh, lahirnya di Grobogan? Grobogan, setelah 6 hari, 36 hari saya bergeser ke Papua. Karena dulu ibu saya informasinya waktu tinggal di Papua tidak ada dukun bayi. Oh. Jadi pas ibu saya mengandung pulang ke Jawa setelah melahirkan saya, langsung saya diboyong lagi ke sana. Jadi mulai dari piye kalau orang bilang, Mas, mulai dari kecil. Dari kecil sampai tahun 2012 baru saya pulang ke Jawa. Waduh, sudah berpuluh-puluh tahun ya berarti. Ya, kurang lebih kalau di Papua sana 40 tahun. 40 tahun begitu ya, 40 tahun lahir hidup di Papua begitu ya. Ya, kalau boleh dalam perkenalan ini sekarang berdinas atau bertugas di mana ini, Pak Kartini? Monitor, Mas. Jadi saya saat ini dipercayakan oleh komandan saya sebagai Danramil 10 Sumowono. Dan Ramil 10 Sumowono. Jadi ya cukup lumayan sih, Mas. Di sana daerahnya dingin seperti kayak ruangan ini. Yang penting juga hati kita terus dingin. Iya. Otomatis akan berpengaruh, Mas. Dari tempat ke hati itu ada feedbacknya, Mas. Feedbacknya, siap. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ini sebagai Dan Ramil 10 di Sumowono ini? Kurang lebih baru 4 bulan, Mas. Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Iya, para pendengar Radio Petani FM kita
Ya, nanti bisa juga dilihat di Facebook Betani FM gitu ya. Ini mungkin yang mendengar secara suara ini, wah ini orangnya sangar gitu. Ternyata orangnya sangat humanis, sangat baik gitu untuk ngobrol begitu ya. Dan kalau boleh tahu juga Pak Pardi, selama ini apalagi sekarang sudah menjadi dan ramil, sudah berapa lama mengabdikan diri untuk bangsa dan negara? Artinya sudah mulai tahun berapa wah ini ya masuk di TNI, atau mungkin bisa diceritakan pengalamannya dulu, kenapa sih kok bisa masuk di TNI, padahal kan kalau nyuwun sewu ini ada banyak pilihan kan gitu kan, pekerjaan gitu kan, mungkin apalagi di Papua dulu banyak, pasti ada banyak pilihan. Kenapa kok termotivasi masuk di TNI? Apa karena ada historikal secara keluarga atau memang keinginan, ya kan ada banyak juga yang ya karena mungkin keluarganya ada yang atau orang tuanya terlibat di TNI, masuk di TNI, anaknya juga ingin, atau bapaknya sudah di TNI, anaknya dipersiapkan gitu kan. Termasuk bapak saya dulu juga gitu, Dan. Siap, ya, karena bapak saya pejuang, ya harapannya sih sebenarnya dari 8 anaknya ada yang mewarisi. Tapi sampai saya yang ragil ternyata tidak ada. Jalurnya berbeda begitu. Iya. Bagaimana dulu pengalamannya? Pengalaman gini Mas, saya dulu tuh cita-cita ya. Dulu tuh punya cita-cita itu masih belum fokus. Masih katanya saja. Jadi dulu cita-cita saya itu guru sebenarnya, Mas. Kan sama saja Mas, cita-cita guru juga ingin mengabdikan diri. Cuma karena mungkin ya termasuk ekonomi Mas, karena saya ini kan anak ketiga ya. Jadi 3 bersaudara, jadi anak saya anak ketiga. Waktu itu selesai lulus sekolah, jurusan saya biologi Mas. Pengennya waktu itu pengennya jadi guru, tapi karena saya termotivasi dengan adanya, kalau dulu tuh ABRI masuk desa. Masih ingat ABRI masuk desa. Ke desa saya di Papua sana Mas. Membangun ya, banyak membangun infrastruktur ya. Masjid, gereja, jalan gitu. Nah, termotivasi dari situ Mas. Habis itu selesai lulus saya mendaftarkan diri tahun 92 dari Papua ya? Papua. Jadi dari Catam Mas. Catam tahun 1992 saya masuk. Sampai saat ini kurang lebih saya udah hampir 30 tahun mengabdi ke bangsa ini melalui jalur tentara. 30 tahun. 30 tahun. Ini pengalamannya pasti luar biasa. Biasa di luar. Gitu ya. Siap sesuai dengan Dan ya, sesuai dengan perintahnya ya. Sprintnya. Saya dulu pernah berdinas di batalion Mas. Jadi pertama saya di batalion 753 Raider khusus yang domisilinya di wilayah Nabire, Kabupaten Nabire. Di sana kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Kemudian saya pindah ke Kodim 1704 Nabire. Di situ 7 bulan. Kemudian tahun 2012 saya pindah ke Kodam 4. Ini pengalamannya sangat luar biasa. Tapi ada hal menarik tadi, Pak Pardi. Tadi diceritakan di batalion cukup lama. Begitu habis itu kan ke Kodim ya. Nah, ini yang saya pahami, artinya sebagai orang sipil ini kan kalau di batalion dengan Kodim yang teritorial ini kan sangat berbeda. Sangat berbeda Mas. Mungkin kalau yang di ini saya minta maaf kalau nanti salah ya, bisa biasanya kalau yang di batalion ini kan ketemunya kan latihan alat gitu ya. Betul sekali. Begitu di teritorial Kodim ketemunya kan masyarakat. Tapi lebih enjoy Mas. Gitu ya. Lebih enak sebenarnya Mas. Kenapa nggak pindah Kodim dari dulu gitu loh. Gitu. Harusnya dulu kalau seandainya di Kodim ke wilayah teritorial ini seperti saat ini, mungkin saya dulu milihnya ke sini Mas. Karena gitu apa? Dengan masyarakat itu bisa berinteraksi. Apalagi motonya tentara kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat kan gitu. Nah, makanya kenapa nggak dari dulu pindah ke Ramil gitu, gitu. Tapi sekarang kan cita-citanya terkabulkan. Cita-cita yang dulu pengen jadi guru alhamdulillah sudah terkabulkan juga. Ya. Bisa loh, sekarang kan
walaupun jadi jalur tentara, apalagi sekarang di Koramil kan juga bisa mengemban fungsi guru, Nen. Nggih. Ya, memberikan apa ya, pengarahan, memberikan pendidikan soal mencintai bangsa, Nggih. dan termasuk hari ini Betul. sangat luar biasa ini. Tapi kalau boleh tadi dikenalkan kan dari batalion, sekarang di teritorial, dengan menghadapi masyarakat dengan berbagai kultur budaya, itu tantangannya apa, Nek? Kalau saya gini Mas ya, sebenarnya tantangan tuh kalau bagi saya nggak ada Mas. Oh, bagaimana? Berarti tergantung dari sudut pandang. Dari ya? sudut pandang. Siap, Jadi siap. kita, apalagi masyarakat yang sekarang kan sangat majemuk ya Mas Ya, betul. Malah enak masa dengan menghadapi masyarakat apabila menghadapi anak buah sendiri kalau di siap. batalion. Kalau di masyarakat enak sekali Mas, Ya. karena dengan berbagai macam kultur Ya. kita bisa menyesuaikan. Betul. Jadi, seperti kalau di Papua sana kan masyarakatnya ya mayoritas ya. Ya, Kalau di mayoritas. Jawa sini, apalagi di daerah Salatiga sini Mas ya. Ya. Ini makanya di daerah Salatiga ini dikenal dengan apa itu Mas? Kota toleransi. Kota toleransi. Cocok sekali Mas. Oh, cocok gitu. Cocok, sangat cocok gitu. Di sini adem, Ya. toh. Masyarakatnya saling bertoleransi. Bertoleransi. Walaupun di sini berbeda-beda, makanya ada di Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika Mas. Betul. Berbeda-beda tetap satu. Ya. Nah, contohnya di sini ada UKSW, Ya, betul. ada IAIN, Ya, betul. dari berbagai macam suku di Seluruh. situ Mas. Bahkan disebut Indonesia Mini, dan Indonesia ini di Papua, di Salatiga Salatiga. aja. Nah, kebetulan kan di sini banyak Betul. minoritas ya, tapi alhamdulillah itu Mas rukun gitu loh. Rukun. Nggak pernah ada gejolak yang istilahnya apa ya, individu gitu. Saya betul. dari Papua, saya dari Sumatera, saya tidak ada. Betul. Di sini cukup sekali Kondusif, ya? kondusif, toleransinya sangat, makanya cocok sekali dijuluki kota toleran. Toleran gitu Mas. Tapi ada hal yang menarik juga mengenai kota toleran, Pak Parti. Artinya ini kan menjadi semangat kita untuk terus menjaga ya. Ini artinya dari dan saya melihat bahwa penobatan Salatiga sebagai kota toleran itu kan, kalau istilah orang Jawa ini kan bukan ujuk-ujuk mak beduduk gitu. Artinya diupayakan dengan sungguh, dengan pemahaman yang dewasa bahwa keperbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Betul. Tetapi bagaimana dengan keberbedaan justru harusnya kita bersatu, saling mengisi, saling melengkapi gitu ya. Saya dengan panjenengan ini kan berbeda. Saya dari sipil dan jenengan dari TNI. Tapi kalau kita mau bersinergi, bersatu bersama-sama, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Bhinneka itu kan gitu, berbeda, tapi satu. Begitu ya. Siap, betul. Makanya gini Mas Tony, dengan perbedaan ini bagaimana? Justru malah bagus Mas Tony. Ya. Dengan adanya perbedaan ini kita malah bisa berkembang. Betul. Bisa mengembangkan masing-masing. Jadi banyak kebudayaan, nggak hanya satu etnis. Ya. Dengan kebanyakan etnis ini kita bisa menimba ilmu di situ Mas. Betul. Makanya kalau seperti ada pentas-pentas seni, nggak harus reok aja Mas. Saya kemarin aja banyak Mas, ada ketoprak, ada reok pun macam-macam. Lah rencana siapa tahu adik-adik kita yang dari Papua ini nanti mementaskan kesenian Yospan. Wah, luar biasa. Karena tahun-tahun kemarin kayaknya ada Mas rencana Makanya dengan itu ada dari Kalimantan juga akan menampilkan yang di UKSW itu Mas. Iya, betul. Nah, dengan adanya keragaman ini kita malah makin berkembang Mas, akan tambah besar. Iya. Orang bilang mengembangkan diri. Berbagai macam kebudayaan, karena kalau saat-saat seperti ini kalau hanya satu aja kayaknya jenuh Mas. Iya. Betul. Dengan heterogen yang terjadi ini kan justru harus dikembangkan. Harus banyak macam variasi orang bilang. Betul. Motor aja kalau hanya Honda saja kayaknya kurang bagus Mas. Tidak ada variasinya. Makanya harus ada istilahnya saingan. Bukan berarti saingan dalam hal yang jelek, negatif. Jadi kita belajar di situ Mas. Betul. Dengan adanya perbedaan kita banyak belajar. Akan meningkat. Betul. Pengetahuan juga akan bertambah kan gitu. Apalagi kalau kita tinggal di sebuah daerah yang notabene kanan kiri depan belakang itu dari budaya yang berbeda, ini kan sebuah kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Betul, ya kita tidak bisa ngomong bahwa budaya kita yang paling hebat, paling baik, enggak. Tetapi apalagi kita hidup di Indonesia ini sangat
kaya akan budaya. akan budaya. Wah, ini baru ngobrol mengenai perkenalan aja sudah sangat semangat ini para pendengar Radio Betani FM. Dan kita akan lanjutkan obrolan kita, tapi sebelumnya kita akan mendengar dulu lagu-lagu yang boleh menambah semangat kita di siang hari ini akan kecintaan kita akan bangsa Indonesia. Tetap di acara Aku Cinta Indonesia.
oleh Kapten Infanteri Supardi yang tadi sudah perkenalan. Ngeri Mas ya. Ya, luar biasa. Nah, sebelum kita ngobrol tentang kemerdekaan ini, Pak Supardi, kalau boleh tahu apa namanya, tadi kan sudah mendaftar di TNI dan sekarang sudah berkeluarga begitu ya. Minta maaf ini. Ya, ada yang meneruskan atau enggak ini dari generasi berikutnya ini? Kalau dari keluarga saya kayaknya habis anak cewek semua ya Mas. Oh gitu. Iya, tapi nanti saya akan mencari generasi Mas, apa calonnya anak saya minimal ya kalau bisa. Oh, kalau bisa. Harapan orang tua. Harapan orang tua. Ya, siap. Kalaupun tidak kan katanya jodoh kan di tangan anak sekarang. Iya. Di tangan. Siap. Iya. Tapi ya gini ya Mas, anak saya ini bingung juga. Begitu. Bingungnya begini, dia nggak begitu suka juga. Oke. Karena dia pengennya jalur lain. Tapi passionnya memang lain ya. Iya. Karena backgroundnya Mas. Iya. Tapi sebagai orang tua kan hanya bisa mengguyung ya, mendorong dan ya memfasilitasi. Nah, sekarang kita akan ini mumpung masih dalam rangka atau dalam bulan Agustus ini, walaupun sudah di tanggal-tanggal terakhir gitu ya. Minggu-minggu Ya, terakhir jangan sampai kita ngomong tanggal tua ya. Setiap hari pasti ada berkatnya pasti ya. Nah, tapi begini, di dalam rangka 17 Agustus kemerdekaan di bulan ini kan kita sudah cukup banyak mendengar atau melihat bagaimana bangsa ini memperingati kemerdekaan, apalagi yang ke-77 tahun. Ini sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya kita sebagai warga masyarakat, khususnya warga sipil ini untuk memaknai kemerdekaan? Menurut Pak Pardi bagaimana ini? Karena kan banyak orang memaknai kemerdekaan itu dengan hiburan, dengan pesta ya monggo-monggo aja ya. Tapi sebenarnya alangkah baiknya bagaimana kita memaknai kemerdekaan, apalagi kalau kita melihat sejarah, sebenarnya kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini kan mengorbankan jiwa, raga, sampai meneteskan darah gitu ya. Nah, ini bagaimana kami kita sebagai orang-orang yang hidup di masa kemerdekaan ini memaknai kemerdekaan? Kalau menurut Pak Pardi bagaimana, Pak? Gini Mas Tony, jadi memaknai kemerdekaan ini bukan harus dengan seperti kayak zaman-zaman dulu ya Mas. Oh begitu. Ya. Kalau dulu zamannya dikenal dengan 10 November. Ya. 10 Hari November, pahlawan itu ya. Hari pahlawan ya. Itu bukan berarti kita harus perang mati-matian. Jadi kalau sekarang memaknai dengan rasa kebangsaan ini, kemerdekaan ini, ya sesuai dengan tupoksinya kalau di kita Mas. Tugas pokok dan fungsi. Betul ya. Contohnya kalau pelajar Mas, ya jadilah pelajar mengisi kemerdekaan ini, memaknainya dengan mungkin belajar yang baik. Betul. Terus kalau seorang berdagang yang baik, seorang seorang kiai, tokoh agama, jadilah tokoh agama yang baik, jadilah umat yang baik. Jadi dengan cara itu aja itu sudah termasuk memaknai kemerdekaan. Enggak harus angkat senjata atau mungkin harus dengan seperti sekarang ini kan hiburan sih boleh. Memaknai ulang tahun kemerdekaan dengan cara hiburan, terus pentas seni, kan banyak ini Mas. Betul. Apalagi sudah 2 tahun ini sudah ngempet ini ya. Nggak bisa ada acara apapun. Tapi walaupun dalam kemeriahan itu ada juga kok Mas. Kan nggak harus berhiforia gitu ya. Betul, dengan cara orang Jawa itu tasakuran syukuran. Iya, kemarin kan ada juga ya beberapa daerah ada tirakatan itu termasuk Mas memaknainya. Jadi kalau biasanya kalau dulu itu zaman dulu itu malam 17-an itu Mas itu berdoa bersama. Itu kan termasuk Mas. Jadi kalau ini ziarah dalam rangka untuk 17 Agustusan ini. Jadi bukan harus dandutan sih boleh. Yang penting jangan sampai anarkis. Jangan sampai dengan adanya dandutan memaknai kemerdekaan ini dengan hura-hura yang tidak
berfaedah. Jadi ya kita boleh-boleh aja, tapi yang penting jangan sampai menyalahi, menyalahi aturan gitu. Kadang-kadang bisa memaknai kemerdekaan ini dengan cara mungkin lomba-lomba, Mas. Betul. Kan sekarang juga banyak lomba kesenian, pentas seni, lomba olahraga. Sekarang kan banyak nih dengan adanya ini. Seperti kayak kemarin upacara itu, Mas, di wilayah saya Sumawono itu lomba sepak bola. Waduh, rame banget, rame banget. Di situ juga ya itu kebinekaan itu, Mas. Tidak hanya RT, ini desa, bahkan kabupaten. Di situ pemainannya bukan orang Jawa tok. Ternyata juga ada yang disewa juga. Iya, betul. Kebanyakan yang kemarin yang disewa ada juga anak Papua yang mainnya bolanya bagus, Mas, makanya disewa. Jadi situ ada juga dari kemarin Sulawesi bagus. Anak-anak yang kuliah di sini, Mas. Betul. Karena mainnya bagus, lah itu termasuk bentuk dari memaknai kemerdekaan itu tadi dengan cara perlombaan di dalamnya perlombaan itu bukan satu suku ternyata, Mas. Di situ senangnya. Kebersamaan ternyata di situ. Iya, gitu, waduh. Kalau apa istilah yang rodok keren, team buildingnya. Betul, ya, sangat luar biasa. Tapi ya kan tidak bisa dipungkiri memang tadi dalam kehidupan kita memang ada keberbedaan. Ya, apalagi kalau kita sudah tinggal di Salatiga ini atau mungkin para pendengar tinggal di kota lain, ya kita harus saling bersinergi bersama-sama. Memang ada istilah juga kan ini ya, Pak Pardi, katanya saudara yang paling dekat adalah tetangga. Betul itu, Mas, betul. Karena kalau kita ada apa-apa pasti bukan keluarga kandung kita, Mas. Gitu ya? Contohnya saya, Mas. Saya ini kan keluarga saya kebanyakan di Papua. Ya, tetangga saya siapa? Ya itu yang paling saudara dekat. Yang tetangga dekat. Jadi kalau ini nggak usah memandang, Mas. Siapa itu nggak usah. Jadi kalau bagi saya otomatis kalau kita ini TNI, Mas, ya. Yang sampean bilang itu tetangga kita adalah saudara kita. Jadi nggak usah mengenal, dia orang Jawa, dia orang ini, tidak. Karena yang pertama kali yang akan membantu adalah orang justru tetangga kita. Kalau ada apa-apa tetangga kesusahan kita. Juga tetangga kita. Makanya kita harus berbaik-baiklah dengan tetangga maupun dengan siapa saja. Gitu, walaupun tidak bisa dipungkiri kadang-kala dalam kehidupan bermasyarakat itu sudah ada kecenderungan mulai egoisme masing-masing gitu ya. Tapi dengan acara siang hari ini kita boleh diingatkan lagi bahwa justru kebersamaan itu harus kita terus bangun. Mas, nggak boleh dipisahkan karena sesuai dengan apa yang digenggam di Gurung Baruda itu, Mas. Pancasila itu di situ genggamnya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi karena perjuangan dulu itu bukan hanya satu etnis, bukan satu suku, bukan satu agama, satu kelompok, semua membaur. Mulai dari yang nggak pengangguran ke apa dulu dengan katanya Bung Tomo itu. Gitu. Jadi waktu 10 November itu, Mas, itu di situ tidak ada mengenal ayo wong Jawa kita maju, tidak. Di situ semua komponen, Mas, mulai dari Pak Kiai, Pak Pendeta dan lain sebagainya. Semuanya lini masyarakat angkat senjata untuk berjuang. Makanya dengan kemerdekaan ini ya saya berharap sama seluruh warga masyarakat ya kita harus bersama-sama, rukun guyub seduluran sak lawase. Kayak tema reuni. Guyub rukun seduluran sak lawase. Tidak usah memandang siapa dan siapa. Tapi memang karena kebetulan saya juga orang Jawa begitu ya, dan ada pepatah atau ada kalimat yang sangat bagus sebenarnya. Jarine itu okeh konco, okeh rezeki. Okeh sedulur itu okeh berkah ya. Menyambung silaturahmi itu menyambung juga umur, Mas, katanya. Gitu ya. Jadi kalau kita sering bersilaturahmi, sering berteman, itu umur kita bertambah, Mas. Rezeki bertambah, umur bertambah. Ya, karena rezeki itu tidak selalu diukur serta-merta dengan materi nominal uang begitu ya. Wah, ini sangat luar biasa. Jadi tadi kita sudah diingatkan bagaimana memaknai kemerdekaan ini boleh dengan hiburan dan sebagainya, tapi jangan sampai lupa kepada esensi kemerdekaan. Jadi kita diingatkan lagi bagaimana sih dengan tupoksi kita masing-masing, dengan
tugas yang sudah kita emban dengan profesi yang kita emban masing-masing ini tetap melakukan yang terbaik. Yang terbaik untuk Ya, negara ini. untuk Mas. negara ini. Jadi apa ya? Mengisi kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan ini bukan serta-merta hanya tugasnya TNI Polri ya. Bukan Mas, semua lini elemen, masyarakat. termasuk pelajar. Wah, pokoknya kabeh lah Mas. Kabeh yang ada di wilayah negara kesatuan ini. Republik Indonesia itu punya kewajiban Mas. Siap. Iya. Ini sangat luar biasa. Dan kita akan teruskan ngobrol-ngobrol kita yang sangat asik siang hari ini. Iya, ini kalau diterus-teruskan sampai tengah malam ini Tengah nanti. malam, Iya. Mas. Kita akan dengarkan dulu lagu-lagu yang akan menggelorakan semangat kita akan cinta Indonesia di siang hari ini masih di 107,7 Betani FM.
Aku Cinta Indonesia. Masih di 107,7 Betani FM. Untuk para pendengar Betani FM siang hari ini, kita sudah ngobrol panjang lebar bersama Kapten Infantri Supardi. Dan tadi kita sudah mendapatkan wacana bagaimana kita memaknai kemerdekaan, apalagi di bulan kemerdekaan, ya. Tetapi kecintaan kita kepada bangsa tidak selalu serta-merta harus bulan Agustus. Harus tiap hari. Setiap hari dan setiap saat. Enggak boleh. Pokoknya kita harus melekatkan dalam diri NKRI harga mati. Ya, itu sudah moto itu, Mas. Iya, sudah label atau stempel yang tertera gitu. Tapi bagaimana untuk sekarang ini kami atau kita para pendengar ini bisa mengisi kemerdekaan, misalkan anak-anak muda. Bagaimana sih mengisi kemerdekaan? Karena kan kita melihat juga dengan perkembangan teknologi yang ada, perkembangan informasi yang ada. Betul. Maaf ini. Kadangkala kan banyak anak-anak muda ini lebih mencintai budaya luar begitu. Kadang tadi seperti yang jenengan sampaikan, wah, Anda reok, walah, sorawe lah gitu. Apa budaya yang lain aja gitu kan. Ya, bagaimana kita menyikapi ini? Apakah mencintai budaya itu juga salah satu bentuk kecintaan kita kepada bangsa? Betul itu, Mas, harus begitu, itu ya? Jadi cintanya kita kepada bangsa ini bukan harus dari semua segi, Mas. Ya. Oke. Terus kita cara apa tadi jenengan periksa tadi? Yang apa ini? Yang memaknai atau apa ini? Mengisi kemerdekaan ini bukan harus dengan seperti apa ya, Mas? Harus nek ono perang. Tidak. Seperti kayak pelajar, Mas. Pelajar cara mengisi kemerdekaan ini ya harus dengan belajar yang baik. Seorang pedagang harus berdagang yang baik. Itu cara mengisi kemerdekaan, bukan harus jadi tentara, bukan. Bukan harus jadi polisi, bukan harus jadi tentara, bukan harus jadi ASN. Semua mulai dari masyarakat terkecil sampai teratas, cara mengisi kemerdekaan ini banyak cara, Mas. Banyak cara. Mencintai budaya dengan caranya masing-masing. Ada juga kelompok yang senang dengan mencintai budaya. Sekarang kan sudah ada restorasi, Mas, ya. Restorasi, jadi semacam budaya luar diadopsi ke dalam, tapi tidak meninggalkan budaya negara kita. Jangan sampai nanti ada budaya Indonesia diklaim bangsa lain baru bingung. Makanya ini kan ada pembaruan, Mas. Ada pembaruan seperti kayak kemarin, Mas, drum band nih, Mas. Nah, drum band dengan adanya memaknai kemarin dengan cara karnaval itu, Mas. Ternyata ada perubahan, Mas. Ada pembaruan. Drum band di situ yang biasanya seperti itu, sekarang drum bandnya ada kuda lumpengnya, Mas. Dimodif ya. Dimodif. Secara tidak langsung, walaupun drum band ini sudah modern, Mas, ya. Tapi kok ada sisi kunonya. Sisi budayanya. Di situ ada pakaiannya beda-beda. Kalau dulu kan drum band pakaiannya udah uniform ya, pakem. Sekarang tidak, Mas. Dengan yang membawa bendera itu ada 3 orang pakai adat Jawa, kemudian ada 3 orang pakai adat yang lain. Terus yang dulu bendera sekarang ada kuda lumpengnya, ada reoknya, ada dimodif, pokoknya, dimodif. Seperti kayak kemarin ada juga pakaian Dayaknya, Mas. Saya bilang ini berarti drum band modern. Betul. Berarti ada kombinasi. Jadi makanya dengan adanya budaya itu bukan harus budaya luar saja, Mas. Budaya luar diadopsi yang mana yang baik, diselingi dengan budaya kita. Jadi biar tidak hilang nilai-nilai budaya ini, supaya tidak hilang. Karena saya waktu dulu tuh dengar reok Ponorogo itu mau diklaim, Mas. Nah, itu karena apa? Ya pemudanya kita itu udah mulai agak maunya aras-arasen. Justru masuk sing wong tua tok. Kalau harusnya ya reok Ponorogo itu direnovasi, bagaimana tetap reoknya juga Ponorogo itu, mungkin caranya. Mungkin dipoles lah dengan ada yang agak berbau, yang karena kalau di luar negeri kan memang agak maju, Mas. Mungkin kita pengennya maju, cuma ya jangan, walaupun kita pengen maju, tapi kita jangan lupa budaya kita. Kearifan lokal ini jangan sampai ditinggalkan. Harus kita pupuk, kita uri-uri, Mas, bahasanya. Apalagi kalau sekarang aja kadangkala anak-anak muda sekarang ini juga misalkan lebih fasih bahasa
asing daripada bahasa Jawa. Nggih. Betul Mas, saya juga kadang kasihan anak saya itu Mas. Nggih. Ya makanya sekarang saya kasih privat Mas. Ya. Anak saya kan terus terang saya kelahiran dari Papua Mas. Ya. Jadi bahasa Jawa aja sampai nangis. Apalagi sekarang udah pindah ke Jawa, kemudian di sini ada bahasa Jawa. Iya. Waduh, kasihan Mas. Makanya itu aja sampai saya datangkan guru. Iya. Setiap sore diantar les untuk bahasa Jawa. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tahu sejarah dulu Mas. Betul. Jas merah ya. Jas merah, jangan lupa dengan sejarah. Karena apa? Anak itu akan senang, akan cinta sama tanah air apabila tahu sejarahnya. Iya. Oh, bangsa ini direbut dengan cucuran darah, bukan keringat saja Iya. Mas. Cucuran darah para pahlawan. Pengorbanan Pengorbanan jiwa raga. Apalagi kalau orang sekarang mungkin kalau bisa ya Mas berkorban dengan harta mungkin bisa Mas. Iya. Tapi jiwa masih bisa dipertanyakan. Betul. Kenapa dulu para pahlawan kita itu nggak mikir sampai situ? Sekarang Iya. kan orang suruh berperang saya mikir, wah ini masih ada Pak Polisi, Pak Tentara, gitu. Kalau dulu itu nggak mengenal itu Mas. Iya. Jadi makanya ya sejarah harus betul-betul kita ingatkan Iya. kembali, kita uri-uri, kita sampaikan sama generasi muda Betul. sekarang harus ingat sejarah supaya bisa mempertahankan negara ini. Karena dengan tahu sejarah, makanya orang bilang sekarang NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Sedikit di koramil-koramil itu Iya. Mas, ada tulisan tuh NKRI harga mati. Ya itu. Tapi ada hal yang menarik, memang ada sebuah statement yang memang harusnya terus kita pegang ya. Nggih. Karena kalau kita melihat sejarah bagaimana seluruh warga bersusah payah untuk merebut kemerdekaan, ya mereka karena mereka punya statement. Jangan tanyakan apa yang bisa Jadi diberikan diberikan pada negara negara. kepada diri kita. Tanyalah diri kita Apa yang bisa diberikan pada negara. Iya. Betul, Tapi J. kadang-kala kan sekarang ini kan sudah mulai berpikirnya hitung-hitungan gitu. Hitung-hitungan, J. Wah, kira-kira batik lah ya. Negara ngeki opo gitu. Nah, Padahal J. negara sudah memberikan hal yang sangat luar biasa Sangat luar kemerdekaan. biasa, Dan kalau kita kemerdekaan lihat ini. sebenarnya ada hal yang menarik. Kalau kondisi kita berusaha bersama-sama bersinergi menciptakan kondisi kota, kondisi bangsa yang kondusif, itu kan imbasnya ke kita. Ke kita betul Mas. Betul ya, Aman, kita bisa J. bekerja dengan baik, kita Tenang. bisa berekspresi dengan baik, kan Betul, gitu Mas, ya. J. Wah, ini sangat luar biasa. Makanya keamanan itu sangat Mas. Sangat utama. Karena apa? Dengan adanya negara ini aman, nggak ada konflik, nggak ada apa-apa, kita beribadah juga enak, mau betul. kemana-mana nggak pusing gitu, nggak was-was gitu loh Mas. betul. Nggak Semua was-was. dilakukan dengan nyaman. Nyaman, gitu ya. J. Dan ini tentu kembali lagi untuk menciptakan kondisivitas sebuah daerah atau bangsa bukan hanya tanggung jawab TNI Polri, harus semua bersama-sama. Mas, bersama sinergi, pokoknya mulai dari masyarakat semua Mas, dari berbagai lini. Tidak boleh hanya ini tugasnya TNI Polri, tidak. Kita semua mempunyai peran. Mempunyai fungsi. Jadi tidak ada untuk keamanan ini hanya tugasnya Pak Polisi saja atau Pak Tentara saja, tidak. Ada. Semua tokoh, semua lini masyarakat punya andil di situ. Tokoh masyarakat, tokoh agama semua adat punya andil di situ. Iya, lebih-lebih pemudanya. Itu. Nah, ini hal yang menarik diingatkan lagi kepada kita khususnya yang generasi-generasi muda untuk terus mencintai budaya Indonesia yang sangat luar biasa, kekayaan dan warisan yang sangat luar biasa. Jangan sampai nanti justru dicomot, diklaim oleh bangsa lain, baru kita bingung gitu ya. Betul Mas. Dan ini harus kita tadi ya ada istilah menguri-nguri itu. Terus membudayakan. Wah, sangat luar biasa di siang hari ini. Nah, sebelum kita akhiri siang hari ini, mungkin ada closing statement atau pesan yang bisa disampaikan kepada para pendengar Radio Betani FM, Pak Pardi. Ya, pesannya apa sih pada kami seluruh warga masyarakat Salatiga atau masyarakat secara umum ini dalam rangka kami harus mencintai bangsa Indonesia. Saya akan mengutip Mas ya. Jadi pesan dari Pak Jenderal Sudirman ya. Kemerdekaan yang telah dimiliki dan dipertahankan jangan sekali-sekali dilepas dan diserahkan kepada siapapun yang akan menjajah dan menindas kita. Itu pesannya Pak Jenderal Sudirman. Wah, ini panglima besar ini. Panglima besar. Kemudian kita harus waspada Mas. Waspada, jangan lengah. Karena apa? Kelengahan mengakibatkan kelemahan. Kemudian kelemahan mengakibatkan kekalahan Mas. Waduh, ini gitu. Luar biasa ini. Kemudian kekalahan menimbulkan penderitaan. Untuk itu makanya
kita harus sebagai generasi muda, semua komponen harus meningkatkan kebersamaan, kesadaran dan kewaspadaan di antara seluruh umat yang masyarakat yang ada. Nggih, kemudian mengisi kemerdekaan dengan sesuai dengan status profesinya masing-masing, Mas. Nggih, yang pelajar belajar yang baik, pedagang yang baik, tokoh adat sebagai tokoh adat yang baik, tokoh agama sesuaikan dengan anunya masing-masing. Kemudian bentengi diri dengan hal-hal yang positif, jangan mudah terpengaruh. Wah, ini sangat luar biasa ini, membangun diri dengan hal yang positif. Positif, nggak usah punya pikiran-pikiran yang jelek-jelek. Intinya karena positif yang baik akan menimbulkan pemikiran yang baik. Kalau kita berpikir negatif, hasilnya juga pasti negatif. Pasti negatif. Makanya kita berpikir yang positif aja, Mas. Orang bilang positif thinking. Nah, gitu. Karena berpikir yang positif itu melahirkan sebuah gagasan yang bagus. Gagasan yang bagus melahirkan sebuah tindakan yang bagus. Sebuah tindakan yang bagus melahirkan kebiasaan yang bagus. Kebiasaan yang bagus melahirkan karakter yang bagus. Pokoknya dimulai dari pikiran ya. Pikiran semua, Mas. Jadi berpikir yang positif, enggak usah punya pikiran yang negatif. Betul. Wah, sangat luar biasa. Di siang hari ini kita banyak mendapatkan wawasan mengenai ketika kita harus mencintai bangsa Indonesia. Sekali lagi atas nama seluruh kru Betani FM dan secara pribadi Tony Baskoro, saya mengucapkan terima kasih Pak Pardi. Terima kasih sama-sama Mas untuk Tony. Untuk kelawuhannya, untuk sharingnya siang hari ini. Jangan kapok-kapok. Siap Mas Tony. Ya, dan mengakhiri siang hari ini di acara Aku Cinta Indonesia, mari terus gelorakan semangat kebangsaan kita dan terus kembangkan diri kita untuk mencintai bangsa Indonesia. Dan kita teriakan bersama-sama NKRI harga mati. 1, 2, 3 NKRI harga mati. Sampai ketemu di acara berikutnya dan tetap cintai Indonesia dalam diri kita.